Subuh hampir menjelang, Tania yang sudah terbiasa bangun pagi mulai mengerjapkan kedua netranya. Pandangannya tertuju pada sosok pria yang kini berada satu ranjang dengannya. Tuan Kendra sepertinya tidak sadar jika posisi tidurnya saat ini berhadapan dengan Tania. Tanpa sadar Tania mendekatkan tubuhnya untuk mengikis jarak di antara mereka, meskipun tubuh mereka tidak sampai bersinggungan. Gadis itu seolah terhipnotis oleh ketampanan majikannya. Muka Kendra terlihat begitu damai saat tidur. Ia jadi teringat waktu Kendra menggendongnya semalam. Detak jantungnya seperti sekarang, berdebar tak karuan ketika berdekatan dengan pria tersebut. Tania sampai memegangi dadanya untuk mengurangi debaran di hatinya. Tidak boleh seperti ini. Tania, ingat. Dia milik Nona Zaskia. Benaknya mengingatkan. Tania semakin terkejut saat menyadari Kendra mulai mengeliat. Buru-buru ia menjauh dan memposisikan tidurnya seperti semula. Ia bisa merasakan pergerakan di ranjang yang menandakan bahwa pria itu mulai terbangun. Sayup-sayup terdengar suara azan subuh memanggil. Awalnya Tania masih ingin berpura-pura tidur, tetapi karena ia pun wajib menjalankan ibadahnya, gadis itu pun berpura-pura mengeliat dan bangun dari tidurnya. Tuan Kendra, Anda sudah bangun? Selamat pagi. Sapa Tania sembari menyunggingkan sedikit senyumnya. Pagi. Balas Kendra singkat dengan seulas senyum tipis di wajahnya. Pria itu bergegas bangun dan menuju ke kamar mandi. Apa Tuan Kendra juga rajin beribadah? Wah, paket komplit. Tampan, kaya, rajin beribadah lagi. Tania semakin mengaguminya. Tak berselang lama Kendra pun keluar, ujung rambutnya yang terlihat basah, serta masih terdapat buliran air di wajahnya menandakan pria itu baru saja mengambil wudhu. Ia memperhatikan Tania sejenak. Kau tidak sholat? Tanyanya pada Tania. Iya saya sholat. Tapi, saya lupa membawa mukena. Jawabnya jujur. Jangankan mukena, baju saja ia lupa membawanya. Ia hanya pasrah saat Zaskia mengatakan akan membawakan pakaiannya kemarin. Ya sudah. Aku akan menghubungi pihak hotel nanti. Barangkali ada mukena di sini. Kau tunggu saja dulu. Setelah menghubungi pihak hotel, Kendra pun menunaikan ibadahnya. Tania memperhatikan pria itu dari belakang. Semakin lama ia semakin kagum pada pria tersebut. Dulu di awal pertemuan mereka, Kendra terkesan cuek, dingin serta kasar dan pemarah. Namun, seiring berjalannya waktu, kini Tania bisa melihat sisi lain dari pria tersebut. Ternyata Kendra sosok pria yang hangat, lembut, perhatian dan rajin beribadah pula. Mungkin Tuan benar-benar sosok suami idaman. Jika aku jadi Nona Zaskia, aku pasti tak akan menyia-nyiakan pria seperti ini. Batinnya bergumam kembali. Kendra telah menyelesaikan ibadahnya, tak berselang lama salah satu pelayan hotel membawakan mukena untuk Tania. Gadis itu sengaja bersembunyi saat pelayan datang, ia malu dengan penampilannya yang memakai baju kebesaran milik Kendra. Sudah, dia sudah pergi. Kendra terkekeh melihat Tania bersembunyi di balik selimut.
Gadis itu mulai memunculkan kepalanya saat sang pelayan benar-benar pergi dari sana. Akhirnya, ia hampir berlari, tapi Kendra langsung mengingatkannya. Jangan berlari lagi. Aku tidak bertanggung jawab jika kau sampai terjatuh kembali. Iya Tuan. Tania berdiri, ia menjinjing celana Kendra yang dipakainya hingga ke mata kaki. Begini kan, Tuan? Ia berjalan perlahan hingga menghilang di balik pintu kamar mandi. Anak itu benar-benar aneh. Gumam Kendra menggelengkan kepalanya. Ia tak menyangka kehadiran Tania cukup menghiburnya sekarang ini. Kendra segera menghubungi Zaskia untuk mengirim pakaian Tania lewat supir pribadi mereka. Pagi ini Kendra langsung berangkat ke kantornya dari hotel. Pria itu sudah rapi, begitu juga dengan Tania. Gadis itu duduk mematung di sudut sofa sambil menunggu perintah sang majikan. Kau kemarilah, pinta Kendra setelah memastikan penampilannya. Iya, Tuan. Aku telah memesankan taksi online untukmu. Dia akan mengantarkanmu ke rumah nanti. Oh ya, satu lagi. Jika Zaskia menanyakan kepadamu apa kita sudah melakukannya, katakan saja padanya kita sudah melakukannya. Perintah Kendra. Pria itu menjabarkan beberapa hal agar Zaskia yakin mereka telah melakukan hubungan suami istri. Sebenarnya ia tak berniat merusak pikiran Tania, tetapi apa boleh buat daripada dirinya harus merusak gadis itu. Ia merasa belum siap. Wajah Tania memerah mendengarkan penjelasan yang begitu vulgar dari Kendra. Ia menelan kasar salivanya sebab sang otak kini telah bertraveling kemana-mana. Apa kau mengerti, Tania? Ucapan tegas pria itu berhasil membuyarkan pikiran mesum Tania. Ya Tuan. Saya mengerti. Jawab gadis itu gugup. Mas Ken. Samar-samar Zaskia mendengar suara seorang wanita saat hendak memasuki kamarnya. Wanita itu berhenti sejenak di depan pintu seraya memastikan pendengarannya. Iya mas. Netranya membeliak saat menyadari suara itu benar-benar nyata, apalagi suara wanita di dalam sana juga memanggil nama suaminya. Jantung Zaskia berdebar tak karuan, perlahan ia memutar gagang pintu. Mas Kendra. Zaskia berteriak histeris, dirinya terperanjat saat melihat suaminya sedang mengungkung seorang wanita. Kedua pasangan itu pun terkejut melihat kedatangan Zaskia. Mereka segera mengakhiri kegiatan panasnya dan bergegas mengenakan pakaian. Mas Ken. Kenapa kau tega melakukan hal menjijikkan seperti itu? Kenapa kau mengkhianatiku? Teriak Zaskia kembali dengan air mata yang menggenangi wajahnya. Kendra berdiri dan menatap dalam pada istrinya, ia memberi isyarat pada wanita yang bersamanya agar mendekat padanya. Keduanya saling menautkan tangan dan pergi begitu saja tanpa mendengarkan teriakan Zaskia. Mas Kendra, tunggu. Teriakan Zaskia sama sekali tak dianggap. Mas Kendra. Mas Kendra. Mas Kendra. Zaskia langsung terbangun dari tidurnya, wanita itu memegangi jantungnya yang seakan hampir berhenti berdetak. Ternyata hanya mimpi. Gumamnya lega, tetapi mimpi itu seolah benar-benar nyata. Pikiran Zaskia menerawang,
Ia teringat jika semalam suaminya mungkin telah menunaikan malam pertamanya bersama Tania. Entah mengapa, hatinya seolah tersayat membayangkan hal itu. Mungkin saja, itu yang membuatnya sampai terbawa ke alam mimpi. Tanpa terasa air matanya pun bergulir membasahi kedua pipi cantiknya. Sebenarnya aku tidak ikhlas jika kau menyentuh wanita lain. Tapi apa boleh buat, orang tuamu memaksaku untuk melakukan hal itu. Gumamnya menangis tergugup. Suara ketukan pintu membuat Zaskia segera menghapus air matanya. Ia berjalan mendekati pintu untuk melihat siapa yang ada di luar sana. Tania. Kau sudah pulang? Tanyanya heran melihat gadis itu telah berada di hadapannya sekarang. Iya, Nona. Saya sudah kembali. Kebetulan Tuan Kendra langsung ke kantor tadi karena ada meeting dengan kliennya pagi ini. Bibi meminta saya memanggil Anda untuk sarapan pagi. Apa Nona baik-baik saja? Tania memperhatikan netra Zaskia yang sedikit memerah. Oh iya. Aku tidak apa-apa. Aku tadi ketiduran sehabis subuh. Jawabnya mengelak. Ya sudah. Kalau begitu saya permisi, Nona. Tania hendak kembali ke dapur, tetapi baru beberapa langkah dirinya berjalan, Zaskia kembali memanggilnya. Tania. Bisakah kita bicara sebentar di dalam? Tania pun berbalik menghampiri majikannya. Hatinya jadi gusar, ia takut Zaskia akan menanyakan masalah hubungannya dengan Tuan Kendra. Astaga! Apa aku bisa menjelaskan tentang yang begituan? Batinnya gelisah. Keduanya kini duduk saling berhadapan. Zaskia memperhatikan Tania dari atas ke bawah secara intens hingga membuat gadis itu gugup dan tak berani mengangkat wajahnya. Sebuah senyum terukir di bibir Zaskia setelah meyakini apa yang dilihatnya. Untung saja Kendra tidak meninggalkan jejak kepemilikan di tubuh Tania. Batinnya lega. Ia takut suaminya bermain-main di tubuh Tania. Nona. Ada apa ya? Tania memberanikan diri bertanya sebab ia cukup risih dipandang seperti barusan. Bagaimana? Apa semalam kalian sudah melakukannya? Wajah Tania memerah karena malu. Ternyata dugaannya benar, majikan wanitanya akan menanyakan hal yang sevulgar itu. Iya sudah, Nona. Jawab Tania gugup. Ia terpaksa berbohong seperti apa yang diperintahkan oleh Tuan Kendra. Apa kau tidak sedang berbohong? Zaskia mencari kebenaran lewat netra gadis itu. Entah mengapa, ia merasa Tania sedang berbohong saat ini. Tania tak berani mengangkat wajahnya, dirinya memang tidak terbiasa berbohong. Ia pun menjelaskan apa yang Kendra sampaikan tadi sebelum berangkat ke kantor. Tuan mencium bibir saya pada awalnya. Lama-lama dia mulai menggerayangi dan melepaskan pakaian yang melekat di tubuh saya. Dan setelah itu, Sudah kau tidak perlu menceritakan sedetail itu. Aku hanya bertanya apa kalian sudah melakukan hubungan suami istri. Suara Zaskia mulai meninggi, jujur dirinya merasa panas mendengar apa yang disampaikan Tania barusan. Iya, sudah Nona.
Tania mengulangi jawabannya sesantai mungkin agar Zaskia percaya padanya. Ya sudah, kalau begitu kau boleh pergi. Usir Zaskia sedikit kesal. Permisi, Nona. Tania berlari meninggalkan kamar Zaskia. Ia takut Zaskia akan memanggil dan bertanya lebih jauh lagi. Ia tahu sepertinya Zaskia tengah cemburu kepadanya. Zaskia memperhatikan kepergian Tania. Ia merasa aneh melihat gadis itu biasa saja waktu berlari keluar dari kamarnya. Aku masih belum percaya sepenuhnya pada Tania. Jika dia memang telah kehilangan mahkotanya, tentu dia akan mengalami kesulitan berjalan saat ini. Batinnya berpikir keras.